terjadi semalam. Kiai, terima kasih atas nasihat wejangannya. Saya mohon pamit undur diri. Saya mohon barokah doa. Assalamualaikum. Pamit Kiai Panjul. Baiklah Kiai Panjul. Waalaikumsalam. Jawab Kiai Samudro, kemudian Kiai Panjul menghilang. Sementara, pertarungan Rani Alia dengan Dewi Sebayu sangat sengit. Tiba-tiba, Dewi Sebayu mundur beberapa langkah. Kemudian mengeluarkan senjata mustika Cakrakaran. Melihat Dewi Sebayu mengeluarkan Cakrakaran, Rani Alia langsung mengeluarkan senjata mustika Trisula Kembar. Tak lama kemudian, senjata Cakrakaran bertarung dengan Trisula Kembar. Benturan 3 senjata mustika terdengar keras menggelegar, memecahkan keheningan lembah Drakor yang damai. Dan Rani pun kembali bertarung dengan Dewi Sebayu. Sementara, Lindu Aji bertarung sengit dengan Ki Sarden. Belum. Benturan tongkat Rafael milik Eyang Ramari dengan tongkat Kiai Daru milik Panji terdengar menggelegar. Lembah Drakor sempat bergetar. Panji dan yang lainnya pun sempoyongan. Di saat lawan sempoyongan akibat benturan tongkat, dengan gerakan cepat Rani mengeluarkan senjata mustika Gelang Sekar, lalu melemparkan ke udara. Gelang Sekar berubah menjadi banyak, lalu melesat cepat mengikat tubuh ketiga lawannya. Ki Sarden, Eyang Ramari dan Dewi Sebayu, tubuhnya terlentang di atas tanah, dengan tubuhnya terjerat senjata Gelang Mustika Sekar. Gus, istirahat dulu. Minum es kelapa muda dulu, biar segar badannya. Ujar Rani yang sudah menyiapkan es kelapa muda di gelas besar. Iya Rani, terima kasih. Ujar Panji lalu duduk di bawah pohon. Kakang Lindu Aji, minum es kelapa muda dulu. Ujar Rani. Iya Rani. Jawab Lindu Aji, lalu beranjak mendekati Panji yang duduk di bawah pohon. Rani berjalan sambil melihat pohon durian. Buk buk buk. 6 pohon durian matang berjatuhan setelah dilempar senjata rahasia jarum beracun. Kakang Lindu Aji, tolong durian ini dibelah. Ujar Rani sambil meletakkan 6 durian secara bergantian. Setelah itu, Rani mendekati 3 tawanan yang tak berdaya. Tanpa banyak bicara, Rani langsung memenggal kepala Dewi Sebayu. Namun, pedangnya tidak bisa menggores kulitnya. Begitu juga dengan Ki Sarden dan Resi Ramari. Ternyata kalian kebal. Sampai pedangku tidak bisa memenggal leher kalian. Baiklah, kalian boleh kebal senjata pedang. Tapi, apa kalian kebal terhadap racun? Ujar Rani, lalu mengeluarkan senjata jarum beracun. Melihat Rani memegang jarum beracun, Dewi Sebayu terbelalak kaget. Setelah membuka paksa mulut Ki Sarden, Rani memasukkan beberapa jarum beracun ke dalam mulut Ki Sarden. Kemudian Rani juga memasukkan jarum beracun ke lubang hidung Eyang Ramari. Tubuh Ki Sarden dan Eyang Ramari menggelepar di atas tanah, seperti ikan di darat. Tak kira kalian jin sakti, ternyata kena racun saja menggelepar. Ujar Rani yang melihat detik-detik kematian lawannya yang dikasih racun. Dewi Sebayu terbelalak kaget melihat 2 sahabatnya mati mengenaskan disiksa Rani. Tiba-tiba, sesosok bayangan berkelibat sangat cepat menyambar tubuh Dewi Sebayu dan hilang di antara pepohonan. Untung temanmu datang tepat waktu menolongmu. Kalau tidak, akan aku masukkan dirimu ke dalam botol kecap. Ujar Rani sambil melihat Dewi Sebayu yang disambar temannya. Selesai sholat maghrib, Panji menunggang harimau putih melesat ke arah timur. Tak lama kemudian, harimau berhenti tempat sepi di pinggir jalan raya Kecamatan Kelakah. Lindu Aji, masuklah ke dalam tas selempangku. Aku ingin jalan kaki. Ujar Panji. Sendiko dawuh Gus. Jawab Lindu Aji, kemudian masuk ke dalam tas bersama Rani. Malam yang gelap namun langit cerah.
Secerah senyum seorang pemuda yang mendapatkan hadiah nomor togel 4 angka. Sambil menikmati sebatang rokok Doraemon, Panji berjalan sangat cepat menuju arah barat kota Lumajang. Setelah melewati terminal bus minyak Koncar, di pertigaan, Panji belok ke kiri, melewati desa Wonorejo Kedung Jajang, menuju arah kecamatan Jatiroto. Azan Isya berkumandang. Panji bergegas menuju musola di pinggir jalan di desa Wonorejo Lumajang. Setelah sholat Isya, Panji merasakan aura kekeramatan wali di daerah dekat musola. Setelah menerawang, Panji berkata dalam hati, di desa Wonorejo ini ada pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Kos. Tapi sayang, beliau sudah lama wafat. Aku akan tawasulan saja, kirim hadiah Fatihah. Setelah bertawasul, Panji melanjutkan jalan kaki ke arah Kabupaten Jember. Dalam perjalanan malam yang gelap, hanya sesekali penerangan mobil yang lewat. Dari jauh, Panji merasakan getaran aura kuat seseorang. Karena penasaran, Panji menerawangnya. Dari jauh saja auranya sangat kuat. Ternyata beliau adalah seorang Kiai Kos pengasuh pondok pesantren Banyu Putih. Sayang beliau sudah wafat. Aku akan tawasuli saja sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Gumam Panji sambil berjalan. Pukul 10 malam yang dingin dan gelap, Panji terus berjalan kaki tanpa berhenti. Sambil menikmati kepulan asap rokok, Panji membaca sholawat Jibril. Setelah tiba perempatan kecamatan Jatiroto, Panji berhenti istirahat di sebuah warung lesehan pinggir jalan. Bu, kopi hitam campur jahe. Pesan Panji, lalu duduk di atas tikar. Iya mas, jawab ibu warung. Tak lama kemudian, ini mas, kopi jahenya, ujar ibu warung sambil meletakkan gelas. Setelah disajikan, Panji menyeruput kopi panas dari lapik. Kemudian melihat orang-orang di sekitarnya. Jam 10 malam di perempatan lampu merah kecamatan Jatiroto, Panji menikmati secangkir kopi jahe dan kepulan asap rokok Doraemon. Panji melihat ada orang mabuk, ada orang main judi, ada juga orang yang lagi ngopi sambil ngobrol. Di pojok warung di pinggir jalan, ada seseorang yang memperhatikan Panji terus. Lalu di antara temannya yang berbadan kekar tinggi besar mendekati Panji, lalu meminta rokok. Setelah diberi rokok, orang tadi pergi kembali berkumpul sama teman-temannya. Diam-diam, Panji menerawang gerombolan mereka yang berjumlah 4 orang. Setelah menerawang dengan seksama, Panji berkata dalam hati, ternyata mereka adalah begal yang menguasai wilayah Jatiroto sampai Tanggul Jember. Mereka merencanakan akan merampokku. Mereka akan mengambil apa yang aku bawa saat ini. Biarin saja, kalau Allah sudah menetapkan takdir atas diriku, aku terima saja. Barangkali anak istrinya butuh uang. Tiba-tiba ada bus Akas berhenti di perempatan di bawah lampu merah. Seorang penumpang perempuan muda berparas cantik dengan pakaian seksi turun dari bus. Lalu perempuan itu duduk di samping Panji yang kebetulan paling tampan dan rapi di antara pengunjung warung kopi. Mas, permisi, duduk di samping masnya, ujar Madonna. Monggo silakan. Dari mana mbak kok malam-malam sendirian? Ujar Panji. Dari kota Probolinggo mas. Cari uang. Kenalkan nama saya Madonna. Kalau boleh tahu mas siapa namanya? Tanya Madonna. Namaku, Panji. Silakan pesan minum atau makan nanti aku yang bayar. Ujar Panji. Alhamdulillah, terima kasih mas. Jawab Madonna, lalu memesan makan dan minum. Tak lama kemudian, Madonna menikmati makan malam di samping Panji. Diam-diam, Panji menerawang kehidupan Madonna yang mencurigakan. Dalam penerawangannya, Panji melihat kehidupan Madonna sangat menyedihkan. Dalam hati, Panji berkata, ternyata Mbak Madonna ini seorang janda anak satu. Anaknya baru berumur 4 tahunan. Anaknya sedang mengalami sakit benjolan di kaki.
dan butuh uang buat biaya operasi. Mbak Madonna juga membantu ekonomi untuk menghidupi kedua orang tuanya. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu dan atapnya hampir roboh. Kecantikan wajahnya dan keseian tubuhnya buat alat kerja menjadi seorang pelcur. Hidup memang tak seindah sinetron serial drama Korea atau film India. Mas Panji, terima kasih telah ditraktir makan dan minum, ujar Madonna. Sama-sama Mbak Madonna, sahut Panji. Mas Panji, apa Mas Panji gak ingin tidur sama aku? Kalau mau, kita senam ranjang di losmen di daerah Jember. Separuh harga saja, ujar Madonna. Terima kasih Mbak, jawab Panji. Ada saja godaan ini. Mau itu dosa, tidak mau itu sayang sekali. Mata kalau melihat wanita cantik, kepala bisa cenut-cenut. Malam-malam, Gusti Allah ngajak bercanda, kata Panji dalam hati. Mbak Madonna, seandainya kamu itu ada yang bantu keuangan, apakah kamu mau tobat meninggalkan dunia hitam? Tanya Panji. Madonna diam sejenak lalu berkata, ya maulah mas, siapa yang mau kerja jadi pelaur? Tapi siapa yang mau bantu masalah hidupku yang pelik ini? Sudah 2 tahun aku melaur dan bertemu dengan orang-orang berduit. Tak seorang pun yang mau membantu kesulitanku. Mereka memberiku uang dengan imbalan cintaku. Mereka hanya mau tubuhku saja. Seandainya ada, pasti dia memintaku jadi istri simpanannya. Laki-laki mana yang mau rugi memberi uang secara cuma-cuma? Seandainya ada yang menolongku membantu kesulitanku dengan tulus dan ikhlas, dia adalah malaikat utusan Tuhan, dan akan aku jadikan suamiku. Hehehe, jawab Madonna. Panji mengambil dompet di dalam tas Eigernya, lalu mengasihkan ATM Bank Sentral Hong Kong kepada Madonna. Madonna, di ATM BCH ini ada uang 50 juta lebih. PIN-nya ada di balik ATM. Uang itu kamu pakai untuk biaya operasi benjolan di kaki anakmu. Lalu, pakailah renovasi rumahmu. Dan sisanya kamu buat dagang baju anak-anak dan baju dewasa. 50 juta itu sudah lebih dari cukup. Jangan lupa, belilah motor Hyundai yang baru. Untuk kamu usaha, ibadahlah yang rajin. Amalkan wirid ya agon ya amugin ya ahayu ya aquium setiap habis sholat 5 waktu. Carilah suami yang baik, yang bisa menerimamu apa adanya, ujar Panji. Madonna meneteskan air mata, mendengarkan ucapan Panji, dan hampir tidak percaya. Sambil menangis sesenggukan, Madonna berkata, kamu adalah malaikat utusan Tuhan. Kamu mengetahui segala kesedihanku. Kamu juga mengetahui keadaan rumah dan keluargaku. Terima kasih atas kebaikannya, ujar Madonna, lalu menangis di bau Panji. Sudahlah, jangan menangis. Pulanglah sekarang juga. Besok pagi, ambillah uangnya di ATM. Kartunya bisa kamu kembalikan kepada aku besok. Besok aku berada di makam Chef Yemani Tanggul, ujar Panji. Mas Panji, ikutlah aku pulang. Rumahku juga daerah Tanggul, ujar Madonna. Terima kasih Donna. Aku masih ada perlu. Ayo aku antar kamu naik bus, ujar Panji lalu berdiri. Setelah memberi 2 lembar uang 10 ribuan buat ongkos, Panji berjalan bersama Madonna di perempatan. Tak lama kemudian, sebuah bus berhenti menurunkan penumpang. Aku pulang dulu ya mas, besok ketemu di makam Seyaman. Assalamualaikum, ucap Madonna, kemudian naik bus. Waalaikumsalam, sahut Panji. Bab 02 Makam Chef Yemani. Tak terasa sudah jam 12 malam. Jalan Raya Nasional arah Kabupaten Jember sepi dan gelap. Segelap hati suami yang tidak punya uang untuk jatah belanja istri dan saku sekolah anak-anaknya. Bu, berapa? Saya bayar semua, makan dan minum orang yang ada di warung ini, ujar Panji. Banyak loh mas totalnya,
Jawab ibu warung. Tidak apa-apa, Bu. Total saja berapa? Sahut Panji. Totalnya 35.000. Jawab ibu warung. Ini uangnya. Terima kasih, Bu. Ujar Panji sambil menyodorkan uang. Setelah itu, Panji melanjutkan perjalanan ke arah ujung timur Pulau Jawa. Sambil berjalan ke arah Kabupaten Jember, dalam alam hati Panji berkata, "Aku ingin sowan ke Syekh Mani Tanggul. Sudah lama sekali aku tidak lewat sini." Setelah setengah jam berjalan, tak terasa Panji memasuki wilayah Kabupaten Jember. Di saat enak-enak berjalan, tiba-tiba ada 2 motor berhenti di depannya. Lalu, 2 orang membawa celurit berjalan mendekati Panji, sembari berkata, "Serahkan semua barang-barangmu. Aku ini musafir, jalan kaki nggak punya barang berharga." Jawab Panji, "Tidak punya barang berharga, tapi aku lihat tadi di warung, kamu banyak uangnya. Tas kamu isi apa itu?" Kata begal, "Isi uang 1 juta lebih. Ada baju dan sarung." Jawab Panji, "Serahkan tasnya." Ujar salah satu begal sambil menodongkan senjata celurit. "Ini, ambillah," kata Panji sambil menyerahkan tas. "Celanamu juga bagus. Aku tadi lihat di warung, mereknya Levi's ke-501. Kaosmu juga bagus, merek Eiger. Ayo, lepas semua. Baju dan celananya." Bentak sang begal sambil membawa celurit. Panji diam saja. Setelah melepas kaos dan celana, lalu Panji memberikan kepada 2 begal. "Ini uang 5.000, buat beli makan di jalan." Ujar salah satu begal, kemudian beranjak pergi meninggalkan Panji. Tiada rasa sedih dan bingung, Panji melanjutkan jalan kaki, hanya mengenakan celana pendek saja. Hawanya sangat dingin sekali. Tubuhku tidak terlindungi baju dan celana. Sebaiknya aku dizikir Khofi agar badanku hangat. Kata Panji dalam hati, lalu melantunkan dizikir Khofi. Setelah mengambil rokok Diwa Asmara dari dalam saku celana pendek, Panji menyulutnya sambil berjalan. Kasihan sekali begal itu. Butuh uang buat membahagiakan anak dan istrinya. Tapi lebih kasihan lagi Rani dan Lindu Aji. Mereka kelelahan dan tidur di dalam lubang tas. Sekarang, Rani dan Lindu Aji ikut rombongan begal. Hahaha, kalau Rani bangun, bisa celaka begal-begal itu. Rani itu, galaknya minta ampun. Raja tega. Gumam Panji sambil berjalan. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Aku tidak engkau takdirkan menjadi seorang